Aku suka pusing kalau lihat Tante Sally datang ke rumah Mama. Bukan pusing atas, tapi juga pusing sampai ke bawah. Soalnya, kalau tidur Tante tuh suka sembrono. Pakaiannya bisa kemana-mana. Jadi tanpa sengaja kelihatan semuanya. Ya sebenarnya nggak semua juga sih. Tapi kan yang hanya sebagian itu justru yang kadang bikin mataku enggan berpaling. Kan kalau sekalian semuanya malah nggak ada rasa penasaran karena bisa lihat semuanya. Tapi yang ini malah penasaran. Pernah satu ketika aku jadi malu banget. Pas lagi nyuri tatap, malah ketahuan sama Tante Sally yang ngedadak sadar. Ih, kamu tuh ya, matanya udah belajar nakal. Ntar Tante kasih tahu mamah kamu loh, katanya waktu tahu aku ngeliat. Suaranya sih nggak marah, malah ngomongnya juga sambil senyum. Tapi jantungku kayak mau lompat dari tempatnya. Kalau sampai dia beneran lapor dan cerita ke mamahku, waduh, bisa-bisa aku dimarahin abis-abisan dikira nggak sopan. Tapi Tante nggak marah. Hanya senyum saja sambil ngebenerin gaunnya yang tadi agak kesingkap. Awas loh, ntar kamu tuman. Tante Sally teman baik mamaku. Usianya juga udah nggak bisa dibilang muda. Udah sekitaran 42 lah, seumuran sama mamaku. Ya dari dulu juga dia suka nginep di rumah mama. Kadang sambil masak-masak dan ngisi libur kerjanya di akhir pekan. Sebenarnya, aku juga sudah nganggep dia kayak tanteku sendiri. Dan dia juga katanya nganggap aku anak, bahkan sejak aku kecil. Tapi sekarang, saat aku udah lulus SMA dan mulai kuliah teknik semester awal, semuanya jadi berubah gak kayak dulu. Nggak tahu deh, kalau dekat Tante Sally pikiranku jadi nggak tenang. Bukan nggak suka, tapi kayak ada rasa gimana gitu deh. Tante Sally masih seperti dulu, wajahnya cantik, budinya bagus, dan kulitnya putih, terawat, sama sekali belum ada kerutan. Dan ada sesuatu pada dirinya yang benar-benar indah, sangat sulit kuabaikan jika tak sengaja melihat keindahan yang itu. Sikapnya yang kalem, lembut, dan tenang, juga sorot mata dan senyumnya yang penuh kesabaran, bikin aku sering deg-degan. Kisahku bersama Tante Sally bermula setelah aku lulus SMA dan melanjutkan kuliah. Jurusan teknik di sebuah PTN. Ya karena kampusnya jauh dari rumah, Mama akhirnya ngizinin aku ngekos. Tapi ya gitu, aku tetap saja dipantau sama Mama. Gak boleh banyak nongkrong atau keluyuran gak jelas, apalagi sampai berani punya cewek dan pacar-pacaran. Maklum, aku ini anak satu-satunya dan Mama gak mau kalau aku sampai salah pergaulan. Harus fokus kuliah pokoknya. Mama seminggu sekali datang ke kos-kosan, sambil bawain bekal dan uang untuk kebutuhanku selama seminggu di sini. Tapi karena kadang Mama nggak sempat, malah minta tolong ke Tante Sally, yang kebetulan rumahnya memang lebih dekat. Makanya, Tante juga yang akhirnya sering ke kos-kosanku. Dan Tante juga yang ngomelin aku kalau tahu aku suka keluyuran malam. Hingga suatu malam, Tante Sally malah minta nginap di kosanku. Alasannya biar aku nggak nakal dan keluyuran nggak jelas. Awalnya aku sih biasa saja waktu Tante Sally ke kos-kosan. Malah sama ibu kosku, Tante ngakunya sebagai adik kandung mamaku. Sehingga tiap dia datang jadi lebih bebas keluar masuk kamarku. Meski aku sedang nggak ada, dia bisa minta kunci cadangan. Malam itu aku emang gak kepikiran kalau Mama apa Tante Sally mau ke kosanku. Kan saat itu bukan akhir pekan, masih hari Rabu. Sejak pulang kampus, aku main saja sama teman-teman. Biasalah, nongkrong sambil main game, ngopi sambil ngobrol asik. Ya, namanya juga aku masih muda, baru juga genap 20 dan kuliah pun baru semester 3. Masih demen nongkrong dan seru-seruan. Jadi nggak terasa waktu berjalan,
Aku pulang ke kosan jam 10 kurang 5 menit sebelum pagar kosan dikunci ibu kos. Namun pas aku masuk kamar, beneran jadi kaget. Karena ternyata ada Tante Sally. Dia malah udah tidur kayak nyenyak sekali. Kapan dia datangnya? Dan kenapa Mama nggak ngabarin aku? Atau biasanya juga Tante nelpon dulu. Ini kok langsung ke sini? Mau aku bangunkan nggak enak. Kasian kalau kebangun kaget kan bisa pusing. Tapi kalau nggak dibangunkan, aku ya bisa. Ya jelas lah, aku yang jadi pusing 7 keliling rasanya. Penampilan Tante malam itu beneran bikin aku jadi pusing atas bawah. Cara tidurnya yang gelisar, kaki dan tangannya kemana-mana, membuat gaun pendek yang dikenakan ikut berantakan sana-sini. Dari dulu, Tante Sally kalau udah tidur tuh pasti jumpalitan, nggak bisa diem. Adep sana, adep sini, kakinya kemana-mana. Sejak aku masih SD juga udah hafal gimana kalau dia tidur. Soalnya Tante kan sering nginep di rumah Mama dan aku lihat. Cuma dulu kan aku hanya anak kecil Mama yang lugu dan nggak paham apa-apa. Nggak terganggu dan tergelitik dengan yang itu. Tapi sekarang semuanya beda. Aku bukan bocah ingusan lagi. Aku tetap Bram, namun sudah jadi pemuda yang gagah. Ya sampai semester 3, aku emang belum punya pacar sih. Sebab Mama ngelarang aku pacaran. Tapi aku tetap bukan polos. Setidaknya sejak kuliah aku udah mulai lebih dewasa. Dan udah pernah lah nonton film drama romantis dari negeri Sakura. Mungkin hanya kebetulan. Atau hanya alam imajinasiku saja. Kadang kupikir artis wanita itu mirip sekali wajahnya sama Tante Sally. Pas masuk kamar, aku nggak jadi nyalain lampu karena takut ganggu Tante tidur. Aku langsung mandi saja karena belum mandi. Dalam hatiku bilang, besok pagi saja deh aku tanyain kenapa Tante datang dan kenapa nggak ngabarin dulu ke aku. Habis mandi, aku pakai kaos oblong sama celana pendek santai. Duduk di kursi kayu sambil nonton berita TV, volumenya pelan. Tapi mataku jadi nggak fokus. Kadang ke layar TV, namun nyatanya lebih sering tertuju ke ranjang, melihat Tante Sally yang lelap. Wajah Tante Sally lumayan cantik. Sekilas mirip Marshanda. Sekilas mirip artis negeri Sakura yang sering kali ku tonton diam-diam. Bodinya juga 11-12 lah. Tidak terlalu ramping, tapi bukan pula gendut. Lebih ke semlonghai, padat dan gemoy lah. Kecantikan dan panorama indahnya malam itu makin bikin jantungku berdebar. Hanya diterangi bias remang dari layar televisi. Namun, mata mudaku bisa melihat jelas. Dari kursi kayu, jarak TV hanya 1,5 meter. Dan ranjang tak kurang semeter. Kamar kosku emang lumayan luas. Fasilitas juga lengkap. Ada AC, TV, kulkas, dapur kecil, dan kamar mandi di dalam kamar. Namun, malam itu ruangan ini terasa sangat sempit dan hawanya lebih panas. Walau AC tetap menyala, dinginnya bagai menguap. Tante memeluk guling, menghadap dinding. Nyenyak sekali, seolah tak sadar ujung gaunnya sedikit terangkat di atas garis lutut. Satu kakinya di atas guling, dan satu lagi menjuntai lurus ke bawah, hampir di tepi ranjang dekat dengan kursi kayuku. Telapak kakinya putih bersih, dan betisnya, siapa yang menyangka kalau dia sudah berusia kepala 4, masih nampak sempurna. Dari kursi kayu, aku bisa melihat layar TV di hadapanku. Namun, yang membuat dada berkejorak malah ranjang di samping kiriku. Tarikan nafasnya tenang, tapi setiap itu terjadi, gerakan lembut di dadanya makin bikin udara di kamar hangat dan aneh. Jam sudah menunjuk angka 10.30 malam. Siaran di TV menampilkan berita unjuk rasa Gen Z di negeri atap Everest, Nepal. Semangat para pemuda menggulingkan rezim korup menyala-nyala dalam berita.
Sementara di depan TV, aku terbakar. Bukan karena tertular semangat unjuk rasa para pemuda di berita, tapi karena satu sosok tertidur di ranjang. Telingaku masih mendengar siaran berita, namun mata dan pikiranku sudah jauh terbawa di antara degup dan imajinasi itu. Iya, biasanya aku tak mungkin bisa menatap cukup lama. Paling cuma sekilas, curi pandang, lalu berpaling jika ketahuan. Akan tetapi, malam itu beda. Tante Sally seperti sangat nyenyak. Mungkin sedang masuk ke alam mimpi yang indah. Bibir ranumnya mengulas senyum samar. Mata lentiknya menawan walau terpejam. Dan sesekali, dia menggeliat pelan. Unjuk rasa di TV mulai merobohkan pagar kantor pemerintahan. Sementara mataku tertuju padanya, yang kini ganti posisi. Jiwa mudaku laksana memberontak. Tatkala suara tante mendesah lirih, seperti suara orang yang enggan terjaga dari tidurnya. Dalam satu gerakan sederhana, dia berbalik arah. Guling dibiarkan lepas, sementara tubuhnya perlahan berubah terlentang. Nafasnya masih tenang. Lembut seirama dadanya yang naik turun samar. Satu kaki tertekuk ke atas dan lainnya tetap lurus. Aku membeku. Ada suasana hangat yang mulai menjalar di udara. Pikiranku bukan lagi soal berita, tapi film drama negeri Sakura. Gaun pendek itu terlihat lembut, jatuh sempurna di bagian yang tak mungkin kuabaikan. Semakin membuat aku gemetar. Hanya samar, tapi di balik semua itu, aku bisa melihat sesuatu yang lembut, hangat, dan selama ini hanya bisa kubayangkan. Aroma parfum lembut menguar dari gaunnya, bercampur dengan wangi khas dari seorang wanita. Sejuk dan mendebarkan. Jarak kursi kayu dan ranjang tak cukup jauh. Batasnya malah samar. Tanganku bisa saja meraihnya kalau saja aku punya keberanian. Tapi tidak. Kutarik kembali tanganku yang sempat terulur. Alam sadarku masih bisa mengendalikan rasa penasaran itu. Astagfirullah, bisikku dalam batin, sambil berfokus lagi ke layar TV. Namun sisi gelap jiwaku berbisik. Indah dan besar. Dan sebelum pikiran liarku membawa aku ke jalan yang salah, aku segera bangkit. Cuci muka sambil kembali mengucap istighfar. Tante Sally sudah sangat lama bersahabat dengan mamaku. Dan sejak papa meninggal, kedekatan keduanya jadi seperti saudara. Mereka itu sahabatan karena bekerja di dinas yang sama sebagai ASN. Merasa senasib karena statusnya hidup sendirian. Namun beda sama mamaku yang ditinggal suami meninggal dunia, Tante Sally 2 kali ditinggal suami karena sebuah perceraian. Sejak aku lulus SD dan masuk SMP, Mama sering mengajakku ke rumah Tante Sally. Dan sebaliknya, Tante sering ke rumah Mama. Aku tahu banyak tentang dia, karena dari dulu suka diam-diam mencuri dengar kalau Mama dan Tante Sally sedang curhat. Ya namanya dulu aku masih bocah, mana paham tentang arti cinta, kasih sayang, apalagi rasa kesepian, atau yang utuh. Namun semua memori itu terekam dalam ingatan, melukiskan gambaran Tante Sally yang utuh di saat aku tumbuh dewasa. Tante memang beda sama mamaku. Mama wanita yang tegar, setia pada mendiang papaku, dan gak mikirin kesenangannya. Sejak papa meninggal, Mama hanya fokus kerja, cari uang, dan membesarkan aku, anak satu-satunya yang kelak jadi kebanggaan. Sementara Tante Sally, dia wanita yang membumi, kalem dan lembut, namun tak bisa menyembunyikan rasa terpendam. 2 kali dia menikah, dan 2 kali pula rumah tangganya berakhir dengan perceraian. Alasannya, Tante ketahuan.
Yang pertama, ketahuan bermain api dengan supir keluarga. Dan selanjutnya, justru selingkuh dengan suami pembantunya. Ya, suami mana sih yang bisa bertahan jika tahu istri yang dicintai tega menduakan hati dengan lelaki lain? Tante pun diceraikan. Mama seringkali menasihati Tante Sally. Kamu itu Sel, hidup kan nggak melulu soal kehangatan pelukan. Coba deh berubah. Jadi wanita mbok ya yang setia. Jangan jadi yang mudah goyah hanya karena tergoda yang lebih muda. Pesan mamaku padanya. Tapi Tante selalu berkilah. Katanya ya, aku kan cuma wanita biasa mbak. Kalau suami nggak bisa memberiku bahagia batin, masa iya sebagai istri aku bisa bertahan? Kan wanita bukan hanya butuh duit dan nafkah lahir mbak. Batin juga butuh. Butuh disiram biar nggak gersang. Butuh dimanja dan diberi kasih sayang, balas Tante Sally. Nadanya kalem, tapi menantang. Tapi seiring waktu Tante banyak berubah. Masih cantik dan menarik, namun sudah lama bisa bertahan hidup sendirian. Kini, justru cara pandangku padanya yang mulai berubah. Sebab di balik masa lalunya, rasa penasaranku tumbuh tak terduga. Malam itu, setelah cuci muka dan mengambil wudhu, perasaan dan pikiranku jadi agak tenang, enggak setegang tadi. Aku mematikan televisi, menyiapkan matras lantai di bawah ranjang, dan bersiap untuk tidur tenang, enggak mikirin macam-macam. Biasanya juga kalau mama datang dan nginap di kosan, aku mengalah tidur di bawah, pakai matras lantai cadangan. Mataku terpejam dan pikiran mulai tenang. Tapi saat itulah, kaki ranjang berderit pelan, Tante seperti kebangun dari tidurnya. Aku memicin, pura-pura sudah tidur. Kulihat Tante Sally turun dan melangkah ke meja kecil tempat televisi diletakkan. Dia mengambil ponselku yang sedang aku cas, membukanya seperti memeriksa sesuatu. Sesekali ia menatap padaku. Dalam batinku berkata, "Alah, tante ini kayak mama saja. Suka ngecek HP-ku, takut kalau aku mulai punya pacar." Dia menatap layar HP, senyum sendiri, lalu menolehku di matras lantai. Aku santai saja. Lagian, aku emang gak punya cewek kan? Tante berdiri cukup lama membelakangiku, seperti fokus melihat ponselku. Dan saat itulah aku mendadak tegang gak karuan. Aku baru ingat soal film drama Jepang yang sering kali kutonton. Waduh, gimana kalau sampai tante tahu kalau aku suka nonton? Aku tetap terpejam dengan dada berdebar, khawatir saat ponselku diperiksa. Sampai aku dengar langkah kecilnya mendekatiku. Aroma parfum lembutnya menyapu hidung. Aku yakin tante berada di dekatku di matras. Mungkin duduk, jongkok, atau berlutut. Entahlah. Namun tak lama, kurasakan dia membelai ringan keningku. Sambil berkata lirih, Bram, kamu udah gede sekarang." Suaranya lirih, terdengar penuh kasih. Bukan kasih ibu pada anaknya, tapi kasih sayang hangat seorang wanita untuk lelaki. Jantungku terasa sesak, dadaku berat. Aku tetap terpejam, namun anganku seperti bangkit. Pelan, lalu tegang tak terkendali. Pikiranku masih menakar makna ucapannya di saat sebuah kecup lembut mendarat di keningku. Lalu turun ke pipi, dan turun lagi. "Kamu anak baik, Bram. Anak soleh dan patuh sama nasihat mamamu. Tapi tante tahu kamu juga pemuda biasa, Bram." Suara tante pelan seperti bicara untuk diri sendiri. Nafasnya tenang, tapi nadanya agak tertekan, seperti menahan perasaan. Aku memicing,
Antara merem, antara melek. Tante mengira aku sudah pulas, kelelahan karena pulang kuliah sudah malam. Di antara temaram lampu kamar mandi, siluet gaun nampak menerawang. Ia kembali menunduk. Jarak kami sejengkal nafas. Bibirnya menyentuh sisi bibirku. Hanya sekejap, tapi rasanya bagai aliran listrik yang merambat ke sekujur tubuhku yang kaku. Aku membatin, apa yang Tante Sally pikirkan dan apa yang akan dia lakukan? Rasanya campur aduk, takut dan penasaran. Bram, maafin Tante ya, tapi Tante butuh ada yang menemani malam ini. Kata-kata Tante Sally membuatku nyaris terlonjak. Adegan film drama Negeri Sakura seperti berkelebat menuntun alam imajinasiku. Dan saat bibirnya menemukanku, semua gelap. Tante mungkin berpikir aku sudah sangat lelap tertidur. Sementara jiwaku sadar betul malam itu semua mulai melewati batas. Aku tak mungkin berpura-pura lagi. Saat mataku terbuka, Tante terkesiap. Wajahnya merona, antara malu, antara menahan rasa. Bram, kamu belum tidur, tol? Duh, Bram, Tante malu ah. Ucapnya singkat, suaranya bergetar, namun nadanya lembut. Tante, maaf, saya emang sempat lelap, tapi kenapa, Bram? Kebangun karena Tante ya? Potongnya di tengah jawabanku. Kami saling tatap. Jarak kami makin dekat. Tante perlahan menunduk, dan saat bibir kami kembali bertemu, semua bagai hilang. Mungkin ingatan Tante telah melupakan kalau aku adalah anak sahabatnya. Yang ada, aku hanya seorang lelaki muda. Hanya pemuda usia 20, mahasiswa semester awal, yang tentu saja masih dipenuhi rasa penasaran pada wanita. Sementara di saat yang sama, aku juga lupa kalau yang sedang bersamaku adalah sahabat baik dari mamaku sendiri. Dulu, kami hanya seorang wanita matang dan dewasa, yang selalu baik pada bocah lelaki yang kadang manja minta permen. Tak pernah kubayangkan, 10 tahun berselang, malam ini kami bertemu dalam suasana dan perasaan yang jauh berbeda. Tante mengaku tak bisa lagi memendam perasaannya dan membohongi hatinya. Dan aku tak kuasa untuk menolaknya. Malam itu Tante Sally mungkin datang atas permintaan mamaku untuk memastikan aku nggak keluyuran atau pacar-pacaran. Namun Mama tak pernah tahu, malam itu Tante Sally justru menuntunku, jauh dari sekedar keluyuran dan pacar-pacaran. Suara lirih AC yang berhembus, obrolan ringan dan bisik-bisik manja, seperti menyatu jadi saksi malam yang indah itu. Entah bagaimana semuanya bermula, dan entah berapa lama kami tenggelam dalam rasa yang menghanyutkan dan membara. Saat semua berlalu, seketika alet canggung yang manis menguar di udara. Aku hanya diam, menatap langit-langit kamar. Nafas belum kembali, tapi ada perasaan lega dan bahagia yang belum pernah aku rasakan dan sangat sulit kulukiskan. Tante Sally masih di sampingku, melingkar tangan yang sesekali mencubit hidungku. Suaranya berubah, lebih hangat dan manja. Kamu tuh Bram, Tante gak nyangka deh, anak sahabat Tante bisa bandel banget sama Tante, bisiknya sambil tertawa lirih. Tapi beneran kan Bram, kamu sayang sama Tante. Tante malu Bram, kalau ingat yang tadi Bram. Aku menoleh, membelai rambutnya, dan berkata pelan, "Iya Tante, saya jatuh cinta sama Tante. First love untuk saya Tante." Ih, kamu so sweet banget deh Bram. Tapi Tante gak berat kan tadi? Maaf ya, habis kamu bikin Tante baper banget deh. Kami saling tatap kembali, sama-sama tersenyum, dan akhirnya berubah jadi tawa kecil yang akrab dan penuh bahagia. Sejak saat itu, aku tahu hubunganku dengan Tante Sally tak akan sama lagi. Aku benar-benar mencintainya, pun dia padaku.
Awalnya, walau kami saling cinta, hubungan kami rahasiakan dari mamaku. Tante Sally ngaku masih malu untuk bicara jujur. Kan tante yang dipercaya mama kamu untuk menjagamu supaya jangan kenal cewek dan pacar-pacaran dulu, katanya. Malu Abram, masa iya tiba-tiba mamamu tahu kalau tante malah jadian sama kamu, ih? Aku cuma bisa senyum kalau sudah begitu. Namun seiring waktu, kebersamaan kami semakin dekat. Dan beberapa kali kami mengulang sesuatu yang belum boleh itu. Sampai kesadaran seperti mengetuk nurani Tante Sally. Katanya, "Udah Abram, kamu tuh suka banget deh seperti ini sama Tante. Kita kan belum sah dan resmi loh. Jadi belum boleh yang aneh-aneh ih. Kalau kamu serius dampingin terus, ya nikahin Tante dong." Dan begitulah, aku akhirnya memberanikan diri jujur pada Mama tentang hubunganku dengan Tante Sally, sahabat baik mamaku. Mama awalnya kaget, namun akhirnya merestui jika aku menikah dengan Tante Sally demi kebaikan bersama. Ya gitu deh, istriku adalah sahabat mamaku, dan menantu Mama adalah sahabatnya yang dulu sangat dipercaya untuk menjagaku. Ketika seorang pemuda memilih sahabat mamanya sebagai pendamping, itu bukan soal umur, tapi keberanian hatinya menemukan rumah pada jiwa yang matang.